Salam, salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan ini lagi. Saya datang menyapa kekasih Tuhan di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan tentang berdoa syafaat. Kita akan pelajari apa itu doa syafaat, bagaimana kita berdoa. Karena itu kita akan belajar di hari ini tentang doa syafaat dilakukan oleh seorang biasa menjadi orang yang luar biasa, yaitu Nehemia. Kenapa disebut orang biasa? Karena dia hanya seorang juru minum. Juru minum ya artinya orang yang menentukan nasib seorang raja tentang kesehatan. Jadi sebelum minuman itu diminum oleh raja, maka dia lebih dahulu mencicipi minuman tersebut dan makanan itu. Kalau ada racun, maka Nehemia ini yang mati duluan, saudaraku. Ya, tetapi kalau baik, maka disajikan kepada raja. Itu maksudnya tugas. Jadi tugas yang sederhana tetapi sangat menentukan nasib raja yang dia layani. Nah, hari ini kita belajar tentang doa syafaat dilakukan oleh Nehemia. Ya, tentang doa syafaat ya dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang pasal ayat ini, Saudara. Saya tidak bacakan. Tapi saudara cukup menyimak, saudara. Intinya saya akan mengangkat menjadi poin-poin dalam kita mempelajari doa syafaat, saudaraku. Ya. Nah, sekarang pengertian doa syafaat, ya, menurut Kamus Strong mengatakan tentang doa syafaat ini. Ya, disebutkan bahwa doa disebut sebagai proyokai. Ya. Nah, jadi dengan artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, itu disebut berdoa, kata doa, ya. Lalu kita lihat lagi apa artinya kata syafaat. Syafaat artinya enyosis. Enyosis artinya mendekati raja karena istilah, ya, terus mengadakan petisi, berdoa, bersyafaat. Asal kata etung kano, artinya wawancara permohonan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita pelajari. Jadi, apa artinya doa syafaat? Doa syafaat artinya dengan bersungguh-sungguh menyampaikan petisi permohonan kepada Tuhan. Itu disebut sebagai doa syafaat. Nah, kekasih Tuhan, dari kata inilah kita mengerti. Berarti saya ini harus memiliki suatu pendekatan yang benar kepada seorang penguasa bernama raja. Dan kita memiliki Raja Maharaja bernama Yesus Kristus. Dialah pengabul semua doa dan permohonan kita, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudara, ya, dialah pengabul semua doa dan permohonan kita. Ya, kita lanjut, saudaraku. Ya, kita lihat teladan Nehemia di dalam berdoa di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita perhatikan di sini, ya, saudaraku. Alasan yang dipakai oleh Nehemia, jadi sesuatu yang kita bawa kepada seorang penguasa mesti ada dasar alasannya. Ya, dalam istilah hukum itu apa dalilnya, ya? Apa dalilnya, saudara? Nah, itu. Jadi kita lihat sini, saudara, apa yang disampaikan Nehemia. Pertama, dia punya alasan Tuhan maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia. Itu hebat. Jadi Nehemia ini, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta, nggak pernah lupa, nggak pernah lalai. Dia Tuhan yang memegang teguh perjanjian. Kalau dia berfirman, dia pasti melakukan. Dia berjanji, dia pasti melakukan. Dan dia itu besar dan dahsyat, artinya mampu mengabulkan apa yang dia janjikan sesuai dengan kebesaran kuasanya. Tidak ada tandingannya. Itu sebagai besar dan dahsyat. Yang kedua disebutkan kami telah bersalah. Mengaku salah, saudaraku. Tidak ada yang mustahil menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan itu dosa. Menjadi penghalang doa-doa kita itu dosa. Jadi kalau kita dan sikap sombong, arogan, merasa diri benar, percayalah doamu tertunda atau tidak dijawab sama sekali, saudara. Kenapa? Kita menghadap Tuhan dengan sifat arogan. Mari hadap Tuhan dengan sikap mengoreksi diri, ya, berdamai,
dengan Tuhan, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar. Itu ditulis dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saudaraku. Lalu alasan ketiga disebutkan, ingat firman yang telah kau pesankan lewat Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, ya, Tuhan berfirman, kalau kamu berubah setia, aku akan mencerai-berai. Kalau kamu datang ke setia, maka aku akan mengumpulkan. Itu inti daripada janji Tuhan kepada Nabi Musa. Dan alasan yang keempat adalah Israel itu hamba Tuhan. Dan umatnya yang telah kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Wah, hebat, saudara. Jadi kita ini diselamatkan oleh Tuhan dengan kekuatan yang besar dan dipelihara oleh Tuhan menghadapi problem, menghadapi masalah. Tentu kita punya maksudnya adalah kita punya hak, atau kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita ini miliknya, maksudnya begitu ya. Oke. Lalu alasan yang kelima adalah rela takut akan namamu. Dan alasan yang keenam adalah biarlah mendapat belas kasihan dari orang ini. Jadi kita minta belas kasihan dari Tuhan dan juga dari orang. Ya, di hadapan kita, mungkin dia penguasa atau dia orang kaya atau dia orang punya kekuatan. Di situ Nehemia punya alasan ini, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Tuhan ingin kita mengerti dasar alasan ini. Amin. Ya, jadi dari poin 1 sampai poin yang ke-6 ini, saudaraku, ya, biarlah kita berhasil ke tangan Tuhan yang besar. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Sikap Nehemia di dalam doa. Apa sikapnya, saudaraku? Yang pertama, dia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ya, saudara. Saya temukan jawaban doa itu selama 4 bulan, saudaraku. Ya, selama 4 bulan. Dia berdoa di hadapan Tuhan semesta langit dan bumi. Ya, menangis hadirat Tuhan terus menerus. Artinya bukan berarti dia tiap hari doa 24 jam selama 4 bulan. Tidak, saudara. Dia dalam jelang waktu itu 4 bulan ini jiwanya, hatinya itu bersyafaat. Sekalipun ya mungkin dia lagi bawa minuman kepada raja, hatinya itu berdoa syafaat, tolong Tuhan. Ya, dia lagi bekerja di dapur, mungkin dia juga bersyafaat, berdoa. Jadi jiwanya fokus kepada Tuhan selama 4 bulan. Dan dia berpuasa, berdoa di hadirat Tuhan semesta langit, saudaraku. Ya. Dan yang berikutnya adalah mengaku dosa. Tadi ya, alasan dasar tadi mengaku dosa. Dan kalau kita lihat, kalau dia mengaku dosa situ, kita melihat jawaban Tuhan pasti datang dengan sendirinya. Lalu berikutnya, ya, dia membaca, merenungkan setiap janji Tuhan di ayat 8-9, ya. Dia sikapnya, waduh, dia janji Tuhan, ya. Jadi dalam doa itu dia baca janji Tuhan. Begitupun kita menghadapi kesulitan, saudara. Ambil, kalau habis menyembah sebentar dalam, ya, kita bahasa roh kan bisa kedengaran, bisa tidak kedengaran, saudara. Sambil baca bisa bahasa roh, boleh, saudara. Orang lain nggak tahu. Ya, saya punya kebiasaan begitu, saudaraku. Saudara, sementara khotbah kepada saudara, saya bisa bahasa roh tanpa saudara dengar. Nah, itulah disebut sebagai rahasia iman, saudaraku, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Disebutkan sabar menunggu jawaban Tuhan itu selama 4 bulan. Ya, saudara lihat di pasal 2 ayat 1, ya. Jadi dia berdoa dari bulan ini dia itu sampai 4 bulan, saudara, nanti bisa koreksi di rumah, saudaraku. Lalu ya kita lihat setia melakukan tugas sebagai juru minum. Nah, kadang-kadang kita ini jadi penghalang doa juga. Ya, Tuhan dengar, tapi orang-orang yang di hadapan kita itu tidak bisa dipakai Tuhan saluran karena melihat kita ini malas. Saya beri contoh umpamanya. Kita alasan doa, malas bekerja. Akhirnya dimarahin oleh tuan rumah yang kita tinggal umpamanya. Jadi kita itu sekalipun doa puasa, tetap aktivitas mana biasa, semangat aja, enjoy saja, walaupun ada pergumulan besar. Amin. Jadi kalau kita mengerti seperti ini, kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa, saudaraku, ya. Artinya setia dalam tugas selama masa 4 bulan ini, saudara, dia terus setia melayani raja, sekalipun dalam situasi puasa, setia. Ini dengar semua, terutama engkau para pemula, baru iring Tuhan, alasan doa, malas bekerja. Nah, ini buat repot, saudara.
Oh, saya kan bekerja, kamu kafir, kamu nggak bisa melihat iman saya. Oh tidak, saudara, ya, tetap ada tugas. Nah itu, jadi kalau kita perhatikan sini, kita akan lakukan seperti Nehemia lakukan. Tetap di setia bekerja, juga setia doa, berbarengan dalam waktu yang bersamaan. Hebat, dahsyat, saudara. Amin. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya Tuhan akan mengajar kita seperti itu, saudaraku. Ya, lalu kita perhatikan, jawaban Tuhan datang kepada Nehemia. Apa jawaban Tuhan? Ya, jawaban Tuhan yang pertama adalah mendapat rekomendasi dari Raja Artasastra untuk membangun Yerusalem. Itu, ya Tuhan menggerakkan Raja ini begitu bermurah hati kepada Nehemia. Dia beri rekomendasi kepada kepada Nehemia, saudara, untuk membangun kembali. Sama kalau kita pemerintah sebuah jemaat lokal di desa umpamanya, ya. Kita berdoa dan Tuhan buat murah hati kepada aparat desa, aparat gereja di desa. Mereka bermurah hati untuk memberi rekomendasi. Itu wujudnya jawaban Tuhan seperti itu, saudaraku. Kemudian atau urusan yang lain, ya. Kita izin KKR atau izin apapun, saudara. Oh, Tuhan buat mereka bermurah hati, saudaraku. Ya. Yang kedua adalah surat untuk semua bupati di seberang Sungai Efrat untuk mendukung. Wow, hebat, saudaraku. Ya, yang ketiga disebutkan panglima perang berkuda menyertai. Wow, mendapat pengawalan yang spesial. Ya, mana ada orang-orang hamba ya dapat pengawalan. Tidak, saudara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang keempat, seluruh orang Yahudi mendukung. Ya, membawa mereka semangat bersama-sama, saudaraku, satu hati gerakan. Ya. Yang kelima, Tuhan semesta alam membuat mereka berhasil, saudaraku. Ini jadi jawaban Tuhan datang luar biasa, saudaraku. Yang keenam adalah semua hambatan dan rintangan teratasi dengan baik. Ada olokan, ada tubiasan balat. Wah, Tuhan halaukan begitu luar biasa. Yang kelima, imam disejahterakan. Ya, jadi imam-imam sudah sama dengan kota Bitung. Ini imam dapat insentif, ya, para hamba Tuhan dapat. Itu semua jawaban Tuhan, jawaban doa, saudaraku, ya. Yang kedelapan, rakyat itu rakyat makmur, saudara, ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini sungguh luar biasa dahsyatnya, saudaraku, ya. Sehingga kesimpulannya seperti apa, saudara? Ya, jadi kita simpulkan, ya, kesimpulan seperti apa? Kesimpulan yang pertama, jika kesulitan maka bertindak dengan doa penuh kesungguhan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Ya, yang kedua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu iman kita, dan bertindaklah dengan iman, itu pasti berhasil. Karena itu hari ini mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lewat kebenaran yang sederhana yang singkat ini menuntun kami sebagai pendoa syafaat menghadapi berbagai kesulitan, pasti ada solusinya. Kami patahkan kekuatan jahat, roh membuat kami putus asa, patah semangat. Kami harus memandang Tuhan dan doa, ratap tangis, mengerang kepada Tuhan dalam syafaat. Kami pasti melihat, mengalami jawaban yang pasti. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.